Jadi itu yang Wir Asia lakukan di awal ketika 2009 mulai mengenalkan teknologi AR kepada publik Indonesia. Gitu. Nah sama, ketika kita mulai masuk dengan teknologi augmented reality, edukasi itu mesti dijalankan. Ibu-ibu taunya bikin filter supaya lucu gitu ya, mukanya jadi ada aneh-anehnya, ada maskernya, ada kuping ada kumisnya, ada segala macam. Betul, itu adalah augmented reality. Kalau main di Times Square kan sekarang ada motor-motoran yang pakai kacamata VR tuh. Oh iya ada. Ketika kita pakai kacamata VR dengan bermain motor itu kan rasanya sangat imersif ya. Yeah. Seperti kita benar-benar ada di tengah sirkuit motor tersebut gitu. Nah itu salah satu bentuk imersif yang ada di industri entertainment. Jadi perusahaan teknologi selain harus punya tanggung jawab untuk terus berevolusi, memperbarui teknologinya, juga punya tanggung jawab moral. Nah itu yang di Wir kami selalu berpegang teguh. Jangan lupakan tanggung jawab moral tersebut juga. Oke rekan bincang, kembali lagi bersama saya Gilman Pradanugraha, Direktur Eksekutif dari Asosiasi Emiten Indonesia. Untuk kesempatan di podcast Bincang Emiten kali ini, ya kita akan membahas salah satu emiten. Ya, tentunya this is another series of Bincang Emiten oleh Asosiasi Emiten Indonesia, dan saat ini kita akan membahas satu emiten yang memang berbackgroundnya di industri teknologi. Ya. Jadi kita akan bahas satu emiten yang sudah listing tahun 2022 ya, adalah PT Wir Asia Tbk atau yang biasa kita kenal kode sahamnya WIRG ya, Wir Group. Oke, dan bersama saya sudah hadir CEO dari PT Wir Asia Tbk yaitu Bapak Steven Budiman atau Bapak Steven Eng. Oke, kita bilangnya selamat pagi atau selamat siang, selamat pagi ya Pak ya. Biar selalu semangat ya. Siap. Selamat pagi Pak Steven. Selamat pagi Mas Gilman, selamat pagi juga untuk rekan bincang yang mungkin lagi menyimak. Ya, jadi semangat selalu, jadi selamat pagi. Oke, kita masuk kepada segmen pertama di Bincang Emiten. Jadi rekan bincang biasanya kita membahas terkait dengan perusahaan, roadmap perusahaan ya, biar teman-teman rekan bincang memang adalah investor di pasar modal Indonesia bisa lebih tahu dan kenal terhadap emiten-emiten yang bisa menjadi portofolio investasinya mereka. Oke, Pak Steven, saya akan bahas sedikit terkait dengan perusahaan dan profil perusahaan sendiri. Kira-kira bisa diceritain nggak nih ya terkait dengan milestone-nya Wir Group ya, Wir Asia Tbk, dan kira-kira bagaimana perusahaan ini berkembang. Saya mungkin tahu di awal pernah mungkin positioning as a metaverse company ya, waktu kita bicara metaverse in the pandemic era, which is being an alternative buat kita melakukan aktivitas daring ya. Nah sehingga sekarang berkembang mungkin more focusing on augmented reality ataupun another cutting edge technology. Mungkin bisa diceritakan, silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Gilman. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Wir Asia Tbk secara benihnya sudah bergerak di industri augmented reality dan virtual reality sejak 2009. Oh, jadi udah lama ya? Betul, cukup lama. Betul. Kalau pada saat waktu mau menjelang IPO, kebetulan metaverse sedang menjadi trending topic atau menjadi hype, itu sebenarnya sebuah kebetulan gitu ya. Tapi secara teknologi kami juga percaya bahwa semakin ke sini dan ke masa yang akan datang, teknologi akan semakin imersif. Gitu. Jadi benih yang kami tanam di 2009 di ranah augmented reality, virtual reality, semakin ke era saat ini dan ke era yang akan datang akan semakin imersif. Makin relevan juga. Relevan juga, betul. Teknologi hardware-nya semakin terjangkau, teknologi content delivery-nya juga semakin cepat. Ya, sekarang content delivery network udah mulai, betul, ya kan? Betul, sehingga ketika user ingin mengakses konten-konten yang bersifat imersif juga semakin mudah, semakin terjangkau oleh publik. Nah, jadi itu yang Wir Asia lakukan di awal ketika 2009 mulai mengenalkan teknologi AR kepada publik Indonesia. Memang tantangannya cukup berat, Mas Gildan, karena di awal kalau kita bicara AR mungkin konotasinya account receivable gitu ya. Iya, mungkin pas saya lihat pertama kali ini account receivable gitu. Iya, bukan teknologi augmented reality gitu. Publik di Indonesia ini unik. Teknologi banyak yang diadopsi maupun dipakai sehari-hari, tapi publik tidak mengetahui itu apa.
gitu ya. Sama ketika publik mulai mengenal yang namanya internet dan mengakses sosial media gitu. Kalau ke toko handphone dia akan bilang, ibu-ibu nih ke toko handphone akan bilang, Mas saya mau handphone yang bisa Facebookan dong. Gitu. Masih ingat handphone Nokia yang dulu ada bola dunia di tengahnya tuh? Oh iya, ada apa namanya itu? Masih dumb phone waktu itu, iya. mesti dipencet dulu baru bisa terkoneksi gitu ya. Nah ibu-ibu nggak tahu itu teknologi internet, gitu kan? Taunya saya bisa Facebookan, gitu. Nah sama, ketika kita mulai masuk dengan teknologi augmented reality, edukasi itu mesti dijalankan. Ibu-ibu taunya bikin filter supaya lucu gitu ya, mukanya jadi ada aneh-anehnya, ada maskernya, ada kumisnya, ya, ada segala macam. Betul. Itu adalah augmented reality. Oke, jadi itu adalah augmented reality Itu ya. Kita adalah, suka lupa ya. Oke. Gitu. Nah, ketika kita menjadi yang pertama, menjadi pionir di industri ini, memang tantangannya banyak, Mas Gildan. Tantangannya adalah bagaimana mengedukasi publik, bagaimana mengedukasi klien untuk bisa menggunakan teknologi augmented reality secara optimum. Karena ya kami percaya, dan hari ini pun kami masih terus percaya bahwa teknologi augmented reality, virtual reality maupun teknologi imersif secara general sebenarnya punya kelebihan-kelebihan yang ketika digunakan oleh klien maupun oleh publik itu banyak benefitnya. Banyak benefitnya, oke. Ya itu tadi udah disebut-sebut banyak adalah immersive technology. Tapi banyak juga yang dari kita tuh nggak tahu sebenarnya what is immersive gitu ya. Kira-kira boleh dilihatnya. Ya. Kalau kita bicara immersive sebenarnya ada beberapa level, Mas Gildan, gitu ya. Tapi kalau misalnya saat ini kita lihat teknologi VR misalnya, kapan terakhir main ke time zone? Iya, mungkin karena saya punya anak ya sekarang itu hampir mungkin 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sebulan bisa 2 ke 3 kali lah ya. Gitu kan Mas Gildan, udah ketebak nih expense-nya berapa. Kalau main di time zone kan sekarang ada motor-motoran yang pakai kacamata VR tuh. Oh iya ada. Ketika kita pakai kacamata VR dengan bermain motor itu kan rasanya sangat imersif ya. Yeah. Seperti kita benar-benar ada di tengah sirkuit motor tersebut gitu. Nah itu salah satu bentuk imersif yang ada di industri entertainment. Gitu. Ada juga imersif di industri kesehatan misalnya. Ketika seorang dokter harus melatih dulu dirinya sebelum melakukan operasi yang sesungguhnya, kayak gitu. Nah itu salah satu bentuk level imersif juga. Profesi pilot misalnya, setiap berapa bulan harus melakukan simulator. Ya, itu juga salah satu bentuk immersiveness. Okay. Ada angkatan bersenjata di beberapa negara yang melakukan latihan-latihan dengan situasi tertentu menggunakan virtual reality. Itu juga bentuk level immersiveness. Ada perbankan di beberapa negara yang melakukan pelatihan kepada petugas-petugas front office-nya untuk menghadapi klien-klien yang emosional, yang suka marah-marah. Iya nih, sekarang udah mulai juga tuh. Betul. Saya lihat juga di bank-bank seperti itu kan. Betul. Pelatihan yang betul. Which is involving AI juga kan. Betul. Di situ ada AI, di situ ada teknologi virtual reality juga. I see. Jadi berarti kalau kita bicara immersif itu pasti melibatkan adalah emosionalnya juga ke bawah gitu. Betul. Ya. Dan secara semua senses kita akhirnya dihidupkan. Tidak hanya mungkin mata gitu ya, tapi juga sensor spasial kita. Karena kalau sudah memakai AR atau VR itu kan semua sensor indera kita dibawa ke dunia yang berbeda. Involve di tempat yang berbeda ya. Jadi mungkin balik ke kita karena Weir Group juga kan salah satu emiten ya. Which is apa sih yang kira-kira memotivasi dulu tuh Weir Group akhirnya setelah dari 2009 berkecimpung ngembangin augmented reality, virtual reality, mungkin mixed reality juga gitu ya. Dan decided tahun 2022 oke deh we go public nih. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangannya? Ya, pertimbangannya tentu buat kami di internal adalah bagaimana kita bisa mencapai the next level. Gitu ya. Perusahaan teknologi kalau untuk mencapai the next level itu perlu melakukan banyak investasi di people, investasi di research, bahkan bagaimana kita bisa membawa teknologi yang kita punya mungkin ke pasar yang lebih luas. Nah, jadi emang capital intensif lah kita bisa. Betul. Jadi sebelum IPO kami sudah mengerjakan proyek di lebih dari 20 negara. Yang kalau di total lebih dari 1.000 proyek gitu kan. Tapi kami juga ingin
punya kemampuan untuk bisa mengambil proyek-proyek yang lebih besar, proyek-proyek yang sifatnya mungkin lebih kolosal seperti itu, dan itu semua butuh modal. Jadi ketika ada kesempatan untuk bisa melantai, tentunya buat kami ini sebuah opportunity yang pada saat itu ternyata timingnya pas. Ketika salah satu perusahaan teknologi besar itu merubah namanya menjadi Meta, gitu ya, sehingga hype dari industrinya juga kebetulan anginnya terbawa. Betul, angin yang favorable buat kami. Gitu. Oke. Itu menarik ya. Jadi emang udah jalannya, dan memang kita harus going global juga. Betul. Ya, accessing more capital yang memang bisa skalanya juga global ya. Dan satu lagi Mas Gilan, sebenarnya gini, perusahaan teknologi dari Indonesia, kalau dulu gitu ya, kami berusaha masuk ke ranah global, ya mungkin boleh dibilang kurang dianggap gitu ya. Tapi ketika kita maju sebagai perusahaan terbuka, already listed lah, dan sebagainya, kredibilitas kita juga berbeda. Karena mereka juga percaya, oh ya, Wir Asia Tbk ini juga punya credibility yang bagus, punya governance yang bagus, betul, transparansi yang bagus dan sebagainya gitu. Oke, menarik. Nah, ya mungkin yang selanjutnya, kira-kira apa sih jadi key competitiveness dari Wir Group sendiri ya, kalau yang bisa memang menjadi landasan kuat untuk menarik minat investor untuk mengkoleksi sahamnya ya sebagai portofolio. Oke. Mungkin saat ini boleh dibilang kami adalah satu-satunya perusahaan imersif, teknologi imersif yang ada di bursa, gitu. Founder semuanya adalah orang-orang yang sangat percaya bahwa evolusi dari teknologi imersif ini tidak akan berhenti di teknologi AR maupun VR gitu ya. Artinya sebagai perusahaan kami juga harus ikut berevolusi sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi itu salah satu hal yang kami yakini menjadi kunci kenapa Wir Asia sampai hari ini terus bisa memberikan pertumbuhan yang positif. Seperti itu. Jadi perusahaan teknologi itu tantangannya besar. Tantangannya besar, tanggung jawab moralnya juga besar. Oke, tanggung jawab moral seperti apa nih kira-kira di perusahaan teknologi jadi satu yang concern tertentu? Teknologi itu punya sifat dasar yang kadang-kadang sulit ditebak, Mas Gildan. Kita bicara teknologi sosial media misalnya, di satu sisi bisa membawa anggota keluarga lebih dekat, kalau terpisah oleh jarak gitu ya. Di sisi lain juga bisa menjadi sesuatu yang mungkin bikin orang lebih jauh juga. Lebih jauh juga. Padahal lokasinya dekat. Betul. Sama-sama di meja makan. Betul. Jadi teknologi itu selalu mempunyai isu-isu yang sisi yang berbeda nih, gitu. Ketika mobil baru diciptakan misalnya, atau baru diproduksi massal oleh Henry Ford, dia mungkin berpikirnya adalah bagaimana menciptakan alat transportasi yang lebih bersih, karena dulu orang semua naik kuda ya. Di jalanan isinya ya kotoran kuda, gitu kan. Ketika ada mobil, jalanan jadi bersih. Tapi ternyata ada dampak sampingnya, jadi ada kecelakaan mobil dan sebagainya. Nah, teknologi itu memang isu terbesarnya adalah containment. Jadi perusahaan teknologi selain harus punya tanggung jawab untuk terus berevolusi, memperbarui teknologinya, juga punya tanggung jawab moral. Nah, itu yang di Wir kami selalu berpegang teguh. Jangan lupakan tanggung jawab moral tersebut juga. Oke. Menarik. Kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, rekan bincang, kita akan lanjut di sesi berikutnya dari podcast Bincang Emiten kita bersama Wir Asia Tbk.